Apakah dari Partai Golkar sendiri akan menggandeng PDIP untuk bergabung di koalisi atau? Seluruh calon dan seluruh partai itu ingin menang. Kalau kami, Partai Golkar khususnya, kami punya keyakinan akan memenangkan Pilkada 2024. Sekali lagi kami meyakini kita akan menang dengan cara tidak perlu berlari, cukup berjalan tanpa berkeringat. Halo pendengar dari podcast Serayu News. Kali ini Serayu News kedatangan oleh salah satu tokoh politik di Kabupaten Cilacap, yaitu Wakil Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, bidang media dan penggalangan opini, Bapak Ekanto. Selamat datang Bapak, apa kabar? Terima kasih Mbak atas undangannya. Baik. Yes. Oke, ya. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, di tahun 2024 ini Indonesia merayakan kontestasi politik atau Pilkada 2024, yang mana Cilacap juga akan ikut merayakannya ya Pak, nanti di bulan November 2024. Jadi suhu-suhu politik ini sudah mulai memanas, menghangat nih, terutama salah satunya di Kabupaten Cilacap. Salah satu pasangan calon yang diusung, yang muncul, yang akan ikut berkontestasi di Pilkada 2024 ini adalah Samsyul dan Cindy Syakir. Yang diusung oleh Partai Golkar sendiri adalah Bapak Cindy Syakir. Betul ya Bapak ya? Oke, kita mau diskusi nih Pak. Kenapa sih Pak? Kenapa kok Partai Golkar ini mengusung Cindy Syakir untuk Pilkada 2024? Baik, terima kasih Mbak atas kesempatan dan undangannya pada siang hari ini di Serayu News. Yang pertama atas pertanyaan Mbak Sandra ya, terima kasih. Jadi yang pertama begini, kita beberapa waktu yang lalu ada kegiatan yang namanya Rapat Kerja Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Memutuskan salah satunya adalah mengusulkan Bapak Cindy Syakir menjadi calon bupati atau wakil bupati untuk Pilkada tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua adalah situasi saat ini Mbak, bahwa pemilih pemula, generasi muda, sedangkan calon kita tahu semua masih sangat muda, sehingga sangat menarik generasi muda, sehingga keputusan itu ibarat kita lempar atau kita tendang bola itu ke DPP maupun DPD provinsi ditangkap dengan baik. Sehingga apa yang menjadi jawaban DPD dan DPP secara lesan, kita teruskan, diolah sampai dengan sekarang. Yang ketiga adalah hasil survei tentunya. Hasil survei DPP dan DPD provinsi sangat memungkinkan, hasilnya sangat memungkinkan untuk Bapak Cindy Syakir diteruskan menjadi salah satu calon wakil bupati untuk mendampingi salah satu calon bupati di Kabupaten Cilacap. Demikian. Oke, jadi Bapak Cindy Syakir ini merepresentasikan generasi muda di Cilacap nih ya Pak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa salah satu pemilih terbanyak nantinya di Pilkada 2024 ini kan generasi muda. Betul. Nah, tadi Bapak Cindy Syakir ini ditempatkan menjadi calon wakil bupati. Kenapa Pak kok calon wakil bupati? Kok nggak calon bupati aja? Ya. Jadi begini Mbak, proses ini sebetulnya masih berjalan. Proses ini masih berjalan, insya Allah beberapa 1-2 hari mendatang rekomendasi itu akan turun, tetapi proses ini kan panjang sejak dari rakerda dan kegiatan-kegiatan internal lainnya, sehingga keputusan ini pun bukan keputusan yang instan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat menyampaikan tentang salah satu figur calon bupati dari Partai Golkar di luar Pak Cindy Syakir, namun ternyata dimungkinkan atau kemungkinan besar 1-2 hari mendatang akan ada sebuah rekomendasi jatuhnya kepada Pak Cindy Syakir. Tentunya sekali lagi pertimbangannya adalah 3 hal tadi yang saya sebutkan. Salah satunya tentunya survei, begitu Mbak. Oke, nah ini Pak, salah satu yang masih hangat nih baru-baru ini adalah pasangan untuk Pak Syamsul dan Cindy Syakir ini mendapatkan dukungan dari Kaisang Pangarep selaku Ketua PSI yang sekaligus juga saat ini sebagai anak dari Presiden Joko Widodo. Nah, apakah dukungan ini memberikan energi atau hawa tersendiri nih di Partai Golkar? Terlepas dari sebuah regulasi tentang rekomendasi, bahwa
rekomendasi dukungan, jadi ada dua hal ya, rekomendasi untuk diusung untuk sebagai pengusung dan rekomendasi dukungan. Rekomendasi dukungan dari PSI ini sangat strategis sehingga sangatlah bermanfaat, sangatlah berarti bagi kalau memang nanti ada pasangan Samsul dan Cindy Shakir, sangatlah berarti untuk dukungan yang tentunya untuk target kemenangan Partai Golkar dan pasangan Cindy Shakir maupun Samsul Aulia Rahman dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Oke, berarti untuk koalisinya sudah ada Partai Golkar, PSI, sama PKB ya Pak? Berarti ada 3 itu ya? Ya. Sementara yang saya tahu sampai dengan saat ini rancangan koalisi itu ada PKB, Partai Golkar, ada beberapa partai termasuk nanti PKS ya. Kalau tidak salah ya ada PKS. Ini sekali lagi kalau tidak salah akan ada tambahan PKS, Demokrat dan PSI itu sendiri. Dan saya mendengar akan ada tambahan energi atau tambahan organisasi politik lainnya yang akan bergabung berkoalisi mendukung Pak Samsul dan Cindy Shakir kalau memang paketnya ini nanti sudah dikukuhkan melalui sebuah rekomendasi, baik rekomendasi dari PKB maupun dari Partai Golkar. Demikian. Oke, jadi Partai Golkar ini masih cari energi untuk lebih besar gitu ya Pak, untuk di Pilkada 2024 ini ya? Seluruh calon dan seluruh partai itu ingin menang. Kalau kami, Partai Golkar khususnya, kami punya keyakinan akan memenangkan Pilkada 2024. Dilihat dari mana? Tradisi. Partai Golkar sejak reformasi selalu menjadi pemenang pilkada. Walaupun di dalam pileg kita bukan pemilih mendapatkan suara terbesar ya, tetapi di dalam pilkada kita selalu mendapatkan perolehan kemenangan yang signifikan. Kuat itu di daerah gitu di ya? Di daerah, kita bicara di daerah, dalam pilkada kita selalu memperoleh kemenangan yang signifikan. Sehingga tradisi ini akan kita pertahankan. Begitu Mbak. Berarti ini kan kalau dari Pilkada 2017 lalu Partai Golkar menang ya Pak. Nah, 2024 ini ya, masih yakin ya Pak untuk? Saya meyakini selain memang tradisi, kita punya teman-teman legislatif yang kemarin bekerja keras, baik itu yang terpilih maupun yang tidak terpilih, itu masih bulat. Sehingga celengan legislatif, perolehan suara legislatif baik itu dari DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten masih bulat dan tinggal kita tambah dengan teman-teman koalisi lainnya nantinya. Dan dengan modal itu kita meyakini pasangan siapapun nanti yang dengan Golkar, khususnya dengan Pak Samsul, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan dengan cara tidak berkeringat. Oke, mendapatkan kemenangan dengan cara tidak berkeringat. Ini menarik nih Pak. Nah, salah satu sosok yang sepertinya juga akan maju di Pilkada Cilacap 2024 ini adalah PJ Bupati Cilacap yang mungkin beberapa waktu lalu sudah mengajukan pengunduran diri, Bapak Awaludin Muri. Ini kan juga akan ikut bersaing nih nanti di Pilkada 2024. Nah, kira-kira dari Partai Golkar, terutama untuk dari tim pemenangan sendiri, ada strategi apa sih Pak? Atau ada hal-hal apa sih yang akan disiapkan untuk pertarungan itu? Mbak, jadi kalau bicara strategi tentunya itu dapur ya. Dapur berarti rahasia begitu ya. Tetapi pada prinsipnya itu tadi bahwa kita sudah punya celengan. Celengan atau suara di legislatif dengan koalisi gabungan tadi antara PKB, Golkar, dan beberapa partai lain, bila mana digabungkan dan terus mesin politik ini bergerak termasuk pasangan calon, ditambah dengan pasangan calon yang masih sangat muda, kami meyakini, sekali lagi kami meyakini kita akan menang dengan cara tidak perlu berlari, cukup berjalan tanpa berkeringat, insya Allah kita akan mendapatkan perolehan suara yang signifikan dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Oke, nah ini kan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati ke KPU ini kan semakin dekat. Kalau tidak salah tinggal sebulan lagi, tinggal menghitung hari nih. Kalau kata anak muda, kami boleh di-spill nggak sih Pak? Kira-kira deklarasinya kapan nih Pak? Ya, deklarasi tentunya menunggu rekomendasi dari, salah satunya ya, menunggu rekomendasi dari Partai Golkar yang insya Allah 1-2 hari ke depan ini rekomendasi pasangan ini akan turun
Tetapi ini bahasa saya adalah insya Allah, walaupun kami sedikit mendapatkan bocoran bahwa ada kepastian pasangan Syamsul, Sidi Syakir akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar DPP ya, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat, dalam 1-2 hari mendatang. Demikian. Oke, nah ini kan hingga saat ini dari PDIP belum ada kejelasan nih Pak, kira-kira akan mengusung siapa. Nah, apakah dari Partai Golkar sendiri akan menggandeng PDIP sebagai untuk bergabung di koalisi atau kira-kira akan seperti apa Pak? Saya pikir ini bukan masalah gandeng-menggandeng ya, chemistry-nya. Oh, oke, chemistry-nya ya. Ya, jadi artinya secara kelembagaan mungkin kami belum pernah ada komunikasi secara kelembagaan. Mungkin antara ketua PDIP dengan Golkar mungkin saja pernah, karena mereka atau beliau berdua adalah sesama pimpinan DPRD. Secara pribadi mungkin beliau pernah komunikasi, namun faktanya tidak pernah ditindaklanjuti komunikasi kedua lembaga. Seperti saat PKB bersilaturahmi dengan Golkar, dilanjutkan kami berkomunikasi, seperti Gerindra dan lain sebagainya. Yang bahkan dikatakan tadi PDIP sekali lagi belum pernah berkomunikasi secara kelembagaan, secara resmi dengan Partai Golkar. Sehingga pertanyaan itu sudah terjawab dengan pernyataan saya tadi. Ya. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, ini kan masyarakat juga mungkin ada beberapa yang khawatir apakah di Pilkada 2024 ini akan aman, akan lancar, atau ada gejolak-gejolak mungkin dari Partai Golkar sendiri. Apakah ada pesan-pesan untuk masyarakat di Kabupaten Cilacap terkait dengan Pilkada 2024? Ya. Jadi yang pertama, kami tentunya menyampaikan pesan kepada internal konstituen kami di bawah untuk menjaga kondusivitas tentang pilkada di 2024. Betul kita punya calon, tetapi kita harus melakukan cara-cara yang elegan, cara yang baik, tanpa harus berbenturan dengan lawan politik kita pada saat pilkada atau pada saat masa-masa kampanye yang akan datang. Sehingga diharapkan pada kemenangan kami 2024 adalah dengan cara menang yang baik, elegan, dan perwira, begitu. Oke, ya itu tadi teman-teman dari Serayu News terkait dengan diskusi politik persiapan Pilkada 2024. Kami dari tim Serayu News mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ekanto sudah berkenan hadir di podcast Serayu News. Nantikan topik-topik yang lain, topik-topik selanjutnya di podcast Serayu News. Selamat pagi.